Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disepakati akan diproses dalam rapat paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas mengingatkan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak dapat berdiri sendiri. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo bersama Komisi 1 DPR RI telah menyepakati membawa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya, yakni rapat paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum untuk melindungi data pribadi yang menjadi hak seluruh warga negara. Dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan. Namun, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak dapat berdiri sendiri. Harus juga dilakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta perlu adanya kejelasan sanksi bagi tindak peretasan atau hacker. Nah, RUU PDP ini kan tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita harus merevisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE kita harus melakukan penyesuaian lagi sehingga nanti pada saat penetapan Undang-Undang ITE itu bisa berbarengan untuk mengawasi soal sistem keamanan data. Sehingga nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa dilakukan. Tapi juga memang untuk mengatasi dan menangani para hacker, ya, tidak bisa pemerintah melalui Kominfo dengan BSSN saja, tapi harus melibatkan pihak kepolisian, ya, kemudian BIN, ya, karena melakukan monitoring dan kerjasama dengan Badan Intelijen Dunia untuk menghentikan langkah para hacker, kemudian memberikan efek jerah. Karena hacker ini kan sekarang ini merupakan satu kejahatan cyber yang mereka lakukan dan ini juga merupakan satu teror. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terdiri dari 371 daftar inventarisasi masalah atau DIM, 16 bab dan 76 pasal ini telah melalui 6 kali perpanjangan masa sidang, rapat panitia kerja, serta rapat tim perumusan dan tim sinkronisasi. Terdapat 13 substansi yang dihasilkan selama pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlangsung. Di antaranya, penyempurnaan rumusan definisi dan jenis data pribadi, penyempurnaan rumusan hak subjek data pribadi, dan kewajiban pengendalian data pribadi, penambahan ketentuan mengenai persentase denda administratif, hingga penyesuaian, larangan, dan ketentuan pidana. Fatanisa Ardi Syahrial dan Ahmad Fardiansyah Garuda TV melaporkan dari Jakarta.